Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalin Oktaviani dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikator negara maju, karakteristik persamaan, ciri-ciri umum negara maju, serta kondisi geografi region benua Australia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu indikator-indikator negara maju. Indikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif atau data yang dapat dihitung. Indikator kuantitatif negara maju, yang pertama ada jumlah penduduk yang rendah. Jumlah penduduk yang rendah ini didasarkan atas pola pikir masyarakat di negara maju yang lebih mengutamakan karir. Mereka akan menikah apabila mereka sudah memiliki karir yang bagus dan persiapan yang matang. Nah, pola pikir yang seperti itu akan menyebabkan fertilitas atau angka kelahiran yang rendah. Jadi jumlah penduduknya juga rendah. Yang kedua ada kepadatan penduduk yang rendah. Kepadatan penduduk yang rendah ini disebabkan karena jumlah penduduk di negara maju itu yang rendah. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah ini juga berkaitan dengan fertilitas atau angka kelahiran, seperti yang sudah dibahas di indikator kuantitatif yang pertama. Yang selanjutnya ada angka ketergantungan hidup yang rendah. Karena masyarakat di negara maju itu memiliki etos kerja yang bagus, jadi mereka memiliki karir yang bagus pula, sehingga angka ketergantungan hidupnya juga rendah. Yang selanjutnya ada usia harapan hidup yang tinggi. Usia harapan hidup tinggi ini disebabkan karena masyarakat di negara maju memiliki pola pikir dan pengetahuan yang sangat kompleks mengenai kesehatan. Mereka juga mendapatkan kualitas hidup atau standar hidup yang relatif tinggi, jadi menyebabkan kesehatan mereka terjamin. Yang selanjutnya ada pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, karena masyarakat di negara maju itu memiliki etos kerja yang tinggi, juga disiplinnya bagus, mereka akan mendapatkan karir yang bagus, sehingga menyebabkan pendapatan per kapita negara tersebut tinggi. Yang selanjutnya ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat dibandingkan. Indikator kualitatif negara maju yang pertama ada pola pikir dan etos kerja masyarakat. Nah, masyarakat di negara maju memiliki sifat dan sikap seperti disiplin, tepat waktu, kreatif, berpikir ke depan, serta jujur. Dan indikator kualitatif yang kedua ada tingkat pendidikan yang tinggi. Masyarakat di negara maju ini sangat mementingkan pendidikan agar karir yang ia dapatkan di kemudian hari akan bagus. Yang selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian di negara maju lebih menekankan pada sektor industri, jasa, serta perdagangan dan kegiatan ekspor ke negara lain. Yang selanjutnya ada kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat di negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka jarang sekali atau tidak sama sekali masyarakat berani melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum seperti tindakan kriminalitas. Yang selanjutnya ada kesehatan penduduk yang baik. Kesehatan masyarakat di negara maju sangat baik karena kualitas dan standar hidupnya yang relatif tinggi, serta kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sangat kompleks. Demikian pembahasan mengenai indikator-indikator negara maju. Langsung saja ke pembahasan berikutnya adalah karakteristik persamaan, ciri-ciri umum negara maju. Yang pertama ada teknologi yang canggih. Di negara maju, teknologinya canggih karena disebabkan oleh pendidikan yang tinggi, etos kerja masyarakatnya yang baik, serta pola pikir masyarakatnya yang baik, menjadikan masyarakat di negara maju itu mencipta suatu produk, bukan menjadi konsumen. Yang selanjutnya ada angka kelahiran dan kematian yang rendah.
angka kelahiran yang rendah atau fertilitas rendah disebabkan karena masyarakat negara maju lebih mengutamakan karir dan menikah ketika usianya sudah matang serta karirnya sudah bagus. Sedangkan angka kematian atau angka mortalitas rendah itu disebabkan karena masyarakat memiliki kesadaran akan kesehatan, juga standar hidup dan kualitas hidup yang relatif tinggi. Yang selanjutnya ada banyaknya industri elektronika dan transportasi. Lalu ada pengangguran yang rendah. Pengangguran di negara maju itu sangat rendah karena masyarakat memiliki kemauan yang tinggi untuk bekerja. Yang selanjutnya ada KKN yang rendah. Lalu ada intensitas mobilitas penduduk yang tinggi. Lalu pendapatan masyarakat rata-rata yang rata-rata tinggi. Nah, pendapatan masyarakat rata-rata tinggi ini disebabkan karena pola pikir dan etos kerja masyarakatnya. Lalu ada sifat kemandirian masyarakat yang tinggi. Masyarakat di negara maju tidak mau terlalu bergantung terhadap orang lain sehingga menyebabkan ia mandiri. Dan yang selanjutnya ada sifat nasionalisme atau kebangsaan yang tinggi sehingga masyarakat di negara maju itu berpikir atau bertindak supaya negaranya dapat terus maju. Saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kondisi geografis benua Australia. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan, berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australia ini membentang dari garis lintang 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan, dan juga garis bujur 113 derajat 09 menit bujur timur sampai dengan 153 derajat 39 menit bujur timur. Australia merupakan negara yang juga merupakan nama dari benua terkecil di dunia. Australia ini wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di Samudra Hindia Selatan dan juga Samudra Pasifik. Tetangga dari Australia ini di sebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dan di sebelah timur laut ada Pulau Solomon dan Vanuatu dan juga Kaledonia Baru. Nah, di bagian tenggara ada Selandia Baru. Australia mempunyai 8 negara bagian yang terdiri dari state atau negara bagian dan juga teritori atau wilayah kekuasaan. Yang pertama ada Australia Barat dengan ibu kotanya Perth, ada Queensland dengan ibu kotanya Brisbane, ada Australia Utara dengan ibu kotanya Darwin, ada Australia Selatan dengan ibu kotanya Adelaide, ada New South Wales ibu kotanya Sydney, ada Victoria dengan ibu kotanya Melbourne, dan ibu kota Australia yaitu Canberra. Di Australia ada yang dikenal dengan Uluru atau ice rock yang merupakan formasi batu yang sangat besar. Lanjut ke luas daratan Australia. Luas wilayah Australia sekitar 7.682.300 km persegi dengan lebarnya kira-kira 3.200 km dari pantai timur ke barat dan panjangnya sekitar 3.700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Australia ini merupakan benua terkecil di dunia dan negara Australia merupakan negara terbesar ke-6 di dunia yang lebih kecil dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Cina, dan juga Brasil. Yang selanjutnya adalah iklim di Australia. Australia memiliki iklim yang berlainan. Nah, iklim yang berlainan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya garis lintang, arus samudra, jarak dengan pantai,
keadaan suhu dan angin, juga bentang alam. Iklim Australia ada iklim tropis di bagian Australia Utara, ada subtropis di bagian tengah, dan juga ada iklim sedang di bagian selatan. Pada bulan Januari merupakan pertengahan musim panas di Australia. Di daerah utara Australia yang beriklim tropis, musim panasnya mengandung banyak hujan, sedangkan musim dinginnya kering. Berlainan dengan di Australia Selatan dan Barat Daya yang musim dinginnya mengandung banyak hujan, sedangkan musim panasnya kering. Adapun flora dan fauna di Australia, flora yang sering dijumpai ada eukaliptus dan juga akasia, dan fauna yang ada di Australia yaitu hewan berkantung seperti kanguru dan juga sekitar 485 juta hektar di wilayah Australia dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dan sekitar 20,9 juta hektar digunakan untuk menanam tanaman pangan, dan 27,5 juta hektar sebagai untuk tanaman rumput. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.